Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terasa, Horor Klasik pada malam hari ini sudah mencapai edisi 10. Dan sebelum masuk ke cerita edisi 10 tentang pasien rumah sakit jiwa, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung ke channel Horor Klasik, yang sudah mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa terima kasih saya ucapkan kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti cerita-cerita terbaru dari Horor Klasik. Semoga dengan dukungan dari Sobat Horor Klasik, channel Horor Klasik dapat berkembang dan dapat selalu menyajikan cerita-cerita horor dari masa lalu. Pada edisi ke-10 ini, kisah horor yang dialami atau diceritakan oleh Pak Suryo ini terjadi di sebuah rumah sakit jiwa. Tentu saja karena ini menyangkut sebuah nama instansi, saya tidak bisa menyebutkan dengan gamblang nama rumah sakit jiwa tersebut. Saya hanya bisa memberikan gambaran bahwa rumah sakit jiwa ini merupakan rumah sakit jiwa yang dibangun pada zaman Belanda, mulai digunakan sejak tahun 1920-an. Rumah sakit jiwa ini dibangun kala itu di daerah yang cukup sejuk, dikelilingi dengan gunung-gunung, karena pembangunan rumah sakit jiwa di daerah tersebut dimaksudkan agar terapi atau penyembuhan untuk pasien-pasien rumah sakit jiwa dapat berjalan dengan baik dan diharapkan para pasien lebih cepat mencapai kesembuhan. Oke, cerita ini berawal ketika Pak Suryo yang saat itu masih berdinas di rumah sakit jiwa sebagai staf. Pada suatu hari pada suatu hari rumah sakit jiwa itu kedatangan seorang pasien baru yang sebut saja bernama Slamet. Dan ketika sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya, diambil keputusan bahwa Slamet ini bisa dikategorikan orang dengan gangguan kejiwaan yang tidak terlalu parah. Artinya tingkat keparahan dari atau gangguan jiwanya ini tuh masih dalam kategori ringan. Nah, sehingga si Slamet ini memang tidak diperlakukan dengan terlalu ketat, meskipun setiap hari dia berada di dalam bangsal kurung, tetapi dalam sehari-hari bahkan dalam kegiatan yang sifatnya seni terutama, si Slamet ini sangat baik. Nah, kenapa kok Pak Suryo ini pada akhirnya betul-betul sampai tertarik dan memberikan perhatian khusus kepada Slamet? Karena ternyata ketika Slamet ini diberikan kanvas dan alat-alat melukis, ternyata hasil lukisannya itu sangat bagus sekali. Nah, jadinya Pak Suryo ini, karena dasarnya memang Pak Suryo ini menyukai hal-hal yang berbau seni, Pak Suryo ini sampai rela mengeluarkan uang pribadi untuk membelikan Slamet ini kanvas dan peralatan lukis. Dan sampai sekarang pun di rumah mendiang Pak Suryo ini masih terdapat beberapa lukisan-lukisan karya dari Slamet. Nah, menurut Pak Suryo, si Slamet ini memang orangnya itu pendiam, tidak terlalu banyak omong, dan tidak seperti orang gila pada umumnya. Memang artinya
tidak pernah diketahui dia misalnya tersenyum-senyum sendiri, tertawa-tawa sendiri, atau berteriak-teriak sendiri, tidak. Nah, tidak tahu asal-usulnya kok si Selamat ini bisa dianggap gila atau memiliki gangguan jiwa dari keluarganya, tidak diketahui. Tapi yang Pak Suryo tahu bahwa pada dasarnya si Selamat ini masih memiliki ya semacam orang normal lah pada umumnya. Jadi untuk sementara waktu ini di lingkungan rumah sakit jiwa itu Selamat tidak dianggap sosok yang berbahaya hingga tragedi di malam itu terjadi. Saat itu Pak Suryo kebetulan dinas malam, dan Pak Suryo ini kebetulan memang tinggal di rumah dinas yang berada di dalam kompleks rumah sakit jiwa tersebut. Jadi memang di area samping agak ke belakang dari rumah sakit jiwa tersebut ada, kalau tidak salah, sekitar 10 atau 12 rumah dinas yang memang digunakan oleh pegawai-pegawai rumah sakit jiwa tersebut, terutama yang memang tidak memiliki rumah di kota tersebut. Nah, kembali lagi pada saat Pak Suryo dinas malam ini, ya seperti biasa, beliau berkeliling mengecek pasien-pasien di dalam bangsal kurung, termasuk pasien-pasien yang dalam kategori pengawasan khusus. Setelah dirasa semua aman, beliau kembali ke tempat kerjanya. Beliau duduk di meja. Waktu itu beliau berdinas 3 orang, dan kemudian tidak lama dari itu Pak Suryo ini memiliki keperluan untuk pulang sebentar ke rumahnya. Nah, akhirnya berjalanlah Pak Suryo menuju ke komplek rumah dinas itu yang ada di belakang. Dan betapa terkejutnya Pak Suryo ketika melihat pintu trali pembatas antara lingkungan rumah sakit dengan rumah dinas itu sudah terbuka dengan gembok yang rusak. Nah, tentunya Pak Suryo berpikir yang pertama adalah jangan-jangan ada pencuri, atau yang lebih dikhawatirkan lagi, jangan-jangan ada pasien yang lepas dari bangsalnya dan kemudian masuk ke komplek rumah dinas. Dengan segera Pak Suryo berlari kembali ke ruang kerjanya dan memberitahukan hal tersebut kepada 2 temannya. Waktu itu temannya, yaitu Pak Diman dan Pak Joko, dengan segera mendekati atau menuju ke pintu yang tadi disebutkan oleh Pak Suryo itu rusak. Dan ternyata betul, memang kondisinya sama persis seperti yang diceritakan oleh Pak Suryo. Dan akhirnya diputuskan Pak Suryo dan Pak Joko akan mengecek area rumah dinas, sementara Pak Diman ini kembali ke ruang kerjanya untuk berjaga. Nah, ketika Pak Suryo dan Pak Joko ini akhirnya menyisir komplek rumah dinas itu, mereka berkeliling sambil menghidupkan senternya. Disorotlah ke segala penjuru untuk mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Ternyata beliau tidak menemukan apa-apa, sampai akhirnya karena tadi memang Pak Suryo ini memiliki keperluan untuk mengambil sesuatu di rumahnya, berkatalah Pak Suryo ke Pak Joko untuk menunggu sebentar karena Pak Suryo memiliki keperluan di rumahnya. Nah, ketika Pak Suryo ini masuk ke dalam rumahnya dan sudah mengambil barang, tiba-tiba Pak Joko ini berteriak dari luar, memanggil-manggil Pak Suryo. Segera Pak Suryo keluar dan bertanya ada apa. Ternyata kata Pak Joko melihat rumah dinas yang ditempati oleh Pak Diman ini pintunya terbuka. Nah, karena memang standar di sana, menurut kata Pak Suryo itu, memang kalau rumah dinas itu memang pintu harus selalu dalam kondisi terkunci, mengingat di lingkungan seperti itu ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh penghuni rumah dinas itu memang diwajibkan untuk selalu mengunci pintu rumah dinasnya. Akhirnya Pak Suryo dan Pak Joko bergegas memeriksa rumah Pak
Diman sambil memanggil-manggil istri Pak Diman, tidak ada jawaban. Akhirnya karena memang kondisi rumah itu gelap, lampunya dimatikan, Pak Suryo dan Pak Joko menyorotkan senter ke dalam rumah. Tidak terlihat apa-apa di ruang tamu. Pak Suryo dan Pak Joko terus merangsek masuk ke dalam rumah, dan betapa terkejutnya mereka berdua karena di ruang tengah rumah dinas Pak Diman itu terlihat istri dan kedua anak Pak Diman terkapar bersimbah darah. Nah, akhirnya ya gegerlah komplek rumah dinas tersebut, dan akhirnya dilaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan dilakukanlah penyelidikan. Nah, akhirnya Pak Suryo dan Pak Joko ini sebagai saksi, termasuk Pak Diman sendiri ya, di samping sebagai saksi, beliau juga jelas terpukul karena kehilangan seluruh anggota keluarganya, istri dan kedua anaknya. Nah, karena kebetulan memang kondisi itu masih dini hari dan pasien-pasien memang belum dikeluarkan dari bangsal-bangsalnya, para petugas ini akhirnya mengecek bersama polisi ini, mencoba menyisir, menghitung, istilahnya mengabsen para pasien rumah sakit jiwa. Nah, ternyata si Slamet ini tidak ada di tempatnya, tidak ditemukan. Nah, akhirnya dicarilah si Slamet ini dengan pintu pagar ditutup, pokoknya dilakukan blocking supaya tidak ada yang bisa keluar dari rumah sakit jiwa itu. Disisir kemana-mana. Itu posisi kata Pak Suryo kurang lebih start pencarian itu mulai jam 2:30 atau jam 3 ya, dimana ketika Pak Suryo dan Pak Joko ini menemukan anggota keluarga Pak Diman sudah bersimbah darah itu masih jam 12:30. Nah, akhirnya menjelang pagi kurang lebih jam 5 mungkin ya, karena waktu itu kata Pak Suryo langit sudah terang, terlihatlah bahwa Slamet ini ternyata bersembunyi di atas pohon. Dan akhirnya karena memang jelas di situ polisi meyakini bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Slamet. Hal itu terlihat dari Slamet yang berada di atas pohon sambil membawa sebilah celurit yang bersimbah darah, dan ketika dirayu-rayu untuk turun, Slamet juga tidak mau dan bahkan menunjukkan gelagat yang membahayakan. Dengan sangat terpaksa akhirnya Slamet ditembak mati oleh polisi dari bawah. Terjatuhlah mayat Slamet dan kemudian segera dievakuasi oleh pihak kepolisian. Nah, cerita horornya dimulai seminggu setelah kejadian itu. Ya karena memang itu kejadian yang sangat-sangat tidak mengenakan. Akhirnya ya memang suasana terutama di lingkungan rumah dinas itu jadi sedikit mencekam. Nah, lagi-lagi Pak Suryo ini ya gimana ya, beliau itu merasa sedih karena beliau ini memang memiliki istilahnya perhatian khusus kepada Slamet. Nah, suatu saat ketika malam itu kebetulan Pak Suryo tidak dinas, beliau duduk di ruang tamu sambil memandangi lukisan pemandangan alam yang itu hasil lukisan dari si Slamet itu. Nah, tiba-tiba dari luar terdengarlah suara langkah kaki dan bunyi semacam besi yang menggesek ke tanah itu. Jadi seperti orang berjalan sambil menyeret sesuatu yang menempel tanah. Nah, karena penasaran, Pak Suryo mengintip, dan betapa kagetnya Pak Suryo dalam keremangan malam itu, beliau melihat sosok yang menyerupai Slamet membawa celurit dan sebilah besi panjang di tangan kanannya, dan kemudian di kepala kirinya menenteng sebuah kepala. Memang pada saat itu salah satu anggota Pak Diman itu tewasnya sangat mengenaskan ya, karena dipenggal persis di leher, sehingga ya memang kepalanya itu mohon maaf
betul-betul sudah terlepas dari badannya. Nah, ternyata teror tidak berhenti di situ, karena selama kurang lebih 1 bulan sejak Pak Suryo melihat itu, banyak sekali cerita-cerita dari penghuni rumah dinas di lingkungan RSJ itu yang mendengar suara bahkan melihat penampakan yang menyerupai sosok Slamet ini dengan tampilan yang sama, yaitu membawa sebilah celurit besi panjang di tangan kanan dan kemudian tangan kiri menenteng sebuah kepala. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di tahun 1971 dan sampai sekarang rumah sakit jiwa itu masih beroperasi. Hanya saja sekali lagi saya mohon bila mana ada sobat horor klasik yang mengetahui kisah yang saya ceritakan ini atau mengenal sosok Pak Suryo maupun sosok Slamet dan sosok-sosok yang lain yang ada di dalam cerita ini, saya mohon untuk tetap merahasiakannya, mengingat masalah ini sangat sensitif sekali dan sampai sekarang pun masih terdengar beberapa kejadian-kejadian aneh di rumah sakit jiwa itu. Namun seperti biasa memang diupayakan bahwa masalah-masalah seperti itu tidak sampai terekspos keluar. Demikian cerita pada edisi ke-10 tentang pasien rumah sakit jiwa yang bernama Slamet. Bagi sobat horor klasik yang memiliki cerita horor terutama yang terjadi pada masa-masa lampau, entah mungkin pernah mendengar cerita dari kakek, nenek, atau orang tuanya, atau mungkin mengalami sendiri dan berkenan ceritanya disajikan di channel Horor Klasik, saya persilahkan untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang terdapat di deskripsi. Baik, sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.